Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujadid Fauzan Salim dari kelas 10 MIA 1. Kelompok 7 ingin menjelaskan tentang Kerajaan Singasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faid Rifki dari kelas 10 MIA 1 ingin mempresentasikan SJI tentang Kerajaan Singasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kamil Khairi dari kelas X MIA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Najib Gifari dari kelas 10 MIA 1. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi atau tepatnya pada abad ke-13. Kerajaan ini beribu kota di Tumapel yang tepatnya di kawasan Kutaraja. Pada awalnya, Tumapel hanyalah sebuah kabupaten wilayah adidaya atau adikuasa dari Kerajaan Kediri yang memiliki ibu kota dan bupati atau aku yang bernama Tunggul Ametung. Pada saat pemindahan dari Kerajaan Kediri menuju Kerajaan Singasari, terdapat konflik antara Tunggul Ametung dengan Ken Arok. Ken Arok yang pada saat itu adalah pengawal dari Tunggul Ametung ingin memperistri aku atau bupati dari Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes. Karena Ken Arok terpikat oleh kecantikan dari Ken Dedes. Pada saat itu, Ken Arok meminta seorang empu yang bernama Empu Gandring untuk membuat sebilah keris untuk membunuh Tunggul Ametung. Setelah itu, setelah berjalannya waktu, walaupun keris tersebut belum selesai, Ken Arok datang lagi ke Empu Gandring untuk meminta keris tersebut. Karena saking tidak sabarnya Ken Arok untuk memperistri Ken Dedes, akhirnya Empu Gandring terbunuh oleh Ken Arok. Dan Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung. Setelah itu, Empu Gandring sebelum meninggal berkutuk, yaitu mengutuk Ken Arok. Yaitu kutukannya adalah bahwa Ken Arok akan dibunuh dengan keris tersebut selama 7 turunan. Ada dua versi yang menyebutkan silsilah Kerajaan Singasari alias Tumapel. Versi pertama adalah versi Pararotan yang informasinya didapat dari Prasasti Kudadu Pararotan menyebutkan Ken Arok adalah pendiri Kerajaan Singasari yang digantikan oleh Anusapati tahun 1247 sampai 1249 Masehi. Anusapati digantikan oleh Tohjaya pada tahun 1249 sampai 1250 Masehi, yang diteruskan oleh Ranggauni alias Wisnuwardana 1250 sampai 1272 Masehi. Terakhir adalah Kertanegara yang memerintah sejak 1272 hingga 1292 Masehi. Sementara pada versi negara Kertagama, raja pertama Kerajaan Singasari adalah Rangga Rajasa Sang Giranatapura pada tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Selanjutnya adalah Anusapati yang dilanjutkan Wisnuwardana tahun 1248 sampai 1254 Masehi. Terakhir adalah Kertanegara pada tahun 1254 sampai 1292 Masehi. Data ini didapat dari Prasasti Mula Malurung. Kehidupan sosial Kerajaan Singasari. Rakyat Singasari mengalami pasang surut kehidupan sejak zaman Ken Arok sampai masa pemerintahan Wisnuwardana. Pada masa-masa pemerintahan Ken Arok, kehidupan sosial masyarakat sangat terjamin. Kemakmuran dan keteraturan kehidupan sosial masyarakat Singasari yang menyebabkan para Brahmana meminta perlindungan kepada Ken Arok atas kekejaman raja-rajanya. Akan tetapi, pada masa pemerintahan Anusapati, kehidupan masyarakat mulai terabaikan. Hal itu disebabkan raja sangat gemar menyabung ayam hingga melupakan pembangunan kerajaan.
keadaan rakyat Singasari mulai berangsur-angsur membaik. Setelah Wisnuwardana naik tahta Singasari, kemakmuran makin dapat dirasakan rakyat Singasari setelah Kertanegara menjadi raja. Pada masa pemerintahan Kertanegara, kerajaan dibangun dengan sangat baik. Dengan demikian, rakyat dapat hidup aman dan sejahtera. Kehidupan politik kerajaan Singasari. Untuk menciptakan pemerintah yang kuat dan teratur, Kertanegara telah membentuk badan-badan pelaksana. Raja sebagai penguasa tertinggi, kemudian raja mengangkat penasihat-penasihat. Dan untuk membantu raja dalam pelaksanaan pemerintahan, diangkat beberapa pejabat tinggi. Untuk menciptakan stabilitas politik dalam negeri, Kertanegara melakukan penataan di lingkungan para pejabat. Orang-orang yang tidak setuju dengan cita-cita Kertanegara diganti. Sebagai contohnya, Patih Raganata atau Kebo Arema diganti oleh Aragani. Kertanegara berusaha memperluas kerajaan Singasari dengan gagasan Cakrawala Mandala. Pada tahun 1275, Kertanegara mengirim pasukan ke Sumatera dengan ekspedisi Pamalau. Ia ingin menghadang pasukan Mongol yang berencana menggelar ekspansi. Setelah itu, Singasari juga menaklukkan Pahang, Sunda, Bali, Bakula, Pura, dan Gurun. Kertanegara juga menjalin persahabatan dengan Raja Campa untuk menghalau pasukan Mongol yang hendak ke Jawa. Akan tetapi sebelum sampai ke Jawa, pasukan Mongol sudah dihadang oleh Jayakatwang dari kerajaan Kediri. Dalam serangan ini pula, Kertanegara tewas beserta petinggi-petinggi istana lain. Kehidupan budaya kerajaan Singasari termasuk memiliki peradaban yang cukup maju. Hal ini bisa dilihat di beberapa peninggalan kerajaan yang berupa candi seperti Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singasari. Sedangkan peninggalan kerajaan Singasari dalam bentuk yang lain bisa ditemukan dalam wujud patung Pendedes sebagai perwujudan Pranjaparamita yang merupakan lambang kesempurnaan ilmu. Kemudian juga patung Kertanegara dalam wujud patung Dolok. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang runtuhnya kerajaan Singasari. Jadi kerajaan Singasari ini termasuk kerajaan yang runtuhnya sangat singkat atau cepat, masa kejayaannya sangat cepat. Jadi hal ini terkait dengan adanya sengketa di dalam lingkup kerajaan. Jadi pada masa itu masih kental dengan nuansa perebutan kekuasaan masing-masing kerajaan. Jadi kerajaan Singasari ini mengirim angkatan perangnya atau ngirim pasukannya buat keluar Jawa. Otomatis bagian dalamnya atau kerajaan bagian dalamnya itu keropos, kekurangan pasukan perangnya karena banyak dikirim ke luar Jawa. Nah, pada tahun 1292 Jayakatwang, Bupati Galang-Gelang, dia melakukan pemberontakan. Jadi Jayakatwang ini dia besanan, sepupunya juga, sekaligus ipar dari Kertanegara sendiri. Dan dia yang melakukan pemberontakan tersebut atau istilahnya dalang dari pemberontakannya gitu. Nah, Kertanegara sendiri mati terbunuh pada pemberontakan di 1292. Otomatis Jayakatwang naik sebagai raja. Nah, karena Jayakatwang naik sebagai raja, dia membangun ibu kota baru di Kediri. Dan riwayat kerajaan Singasari Tumapel berakhir singkat di situ. Selesai. Sip. Oke deh, yang terakhir adalah wilayah kekuasaan dari Kerajaan Singasari. Wilayah Kerajaan Singasari meliputi seluruh wilayah Pulau Sumatera dan yang terutama adalah Palembang dan Jambi, seluruh Pulau Jawa, termasuk Tumapel yang merupakan ibu kota dari Kerajaan Singasari,
seluruh pulau Kalimantan, dan seluruh pulau Sulawesi, termasuk Malaysia di Serabah dan Sarawak.